Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Al-Farsi semuanya, terutama untuk para guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, insya Allah saya ingin memberikan cara membuat RPP sederhana atau yang satu lembar. Sesuai dengan surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 ya, kita bisa membuat RPP dengan sederhana atau bisa juga dengan satu lembar ya. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita akan mulai. Di sini tentu kita akan menggunakan aplikasi ya. Aplikasinya saya namakan relaksasi. Ya, I-nya menggunakan angka 1 itu satu lembarnya. Singkatan dari aplikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sederhana atau satu lembar. Oke, kita akan langsung masuk bagaimana cara membuat RPP sederhana dengan sangat mudah ya, dengan klik-klik saja. Yang pertama ini adalah tampilan layar awalnya ya, ini bagian home-nya, ini ada identitas, kita hanya mengisi nama sekolah, kota kabupaten, nama sekolahnya dan NIP-nya. Kemudian kelas atau semester, kemudian mata pelajarannya apa, tanggal penyusunannya kapan, nama guru dan NIP-nya, kemudian semester berapa. Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau mencoba menggunakan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga tematik. Ya, ini khusus untuk tingkat sekolah dasar. Ya. Nah, ini untuk petunjuk pengisiannya. Sini ya, ini ada pilihan isian sesuai daftar kalau ada yang kotak berwarna kuning. Ya, kalau yang berwarna hijau ini boleh diisi ya secara manual. Yang pertama kita akan masuk dulu ke tujuannya. Kita akan ubah dulu bagian tujuannya. Kita klik. Nah, ini tampilan untuk tujuannya ya. Jadi di sini format isian untuk tujuan pembelajaran. Di sini diberikan 20 RPP ya, 20 tujuan. Ya, jadi kita bisa mengisi tujuan yang pertama di RPP yang pertama apa, tujuan di RPP yang kedua gimana, yang ketiga dan sebagainya ya. Nah, di sini contohnya mata pelajarannya, di sini kalian tinggal pilih saja ya. Ya, ini mata pelajaran yang utamanya. Kemudian nah di sini tinggal diisikan nomor KD-nya. Nomor KD-nya harus sesuai dengan format ini ya. Jadi ada angka, titik, kemudian angka lagi. Tidak ditambahkan dengan yang lain. Ya, tidak ditambahkan dengan titik di akhirnya atau di awalnya. Nanti tidak akan tersedia di sini. Kemudian aktivitasnya apa? Kan di tujuan harus ada ABCD ya. Audience, behavior, kemudian condition sama degree. Nah, conditionnya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Kalau KD ini misalkan tentang mengamati. Nah, kemudian degree-nya, derajatnya, ukurannya, tingkat keberhasilannya seperti apa. Misalkan di sini dengan tepat. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya, deskripsinya. Melalui mengamati, ya, peserta didik mampu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual dengan baik. Nah, ini sesuai dengan KD Bahasa Indonesia 3.1. Misalkan kita ganti ya, Bahasa Indonesia 3.2. Nah, maka ini akan langsung berubah juga. Ya, melalui mengamati, peserta didik mampu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan. Jadi sini sudah ada kumpulan KD-nya sehingga kita tinggal ganti saja di sini nomor KD-nya. Ya, ini kita kembalikan ke KD 3.1. Nah, untuk mapel PAI misalkan contohnya sama ya. Di sini tinggal pilih PAI, kemudian nomor KD-nya berapa. Nah, di sini ada yang merah nih. Ya. Melalui tanya jawab peserta didik mampu maaf tidak tersedia atau error. Nah, di sini kenapa nomor KD-nya tidak tersedia? Karena untuk KD 4.1 ini kan untuk kelas 4 ya. Untuk KD 4.1 itu enggak ada. Yang adanya adalah KD 4.1.1. Nah, baru di sini akan berubah. Melalui tanya jawab, peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil dengan tartil dengan baik dan benar. Nah, di sini kalau mau diperbaiki nanti bisa ya. Nanti kita bisa perbaiki di akhirnya. Oke. Nah, ini adalah format isian tujuannya. Jadi di sini diisi saja. Kalau misalkan mau ke RPP yang 20, nggak usah di-scroll ke bawah.
ya, tapi tinggal klik aja ini langsung. Nah, nanti langsung ke RPP yang ke-20 ya di sini. Oke, kita akan kembali lagi ke home setelah diisi tujuannya. Ya, kita isi kegiatan dan asesmennya. Klik, nah ini tampilannya untuk format isian kegiatan dan asesmen pembelajaran. Di sini nomor RPP-nya ya, jangan diubah. Kemudian yang diubah ini yang warna hijau saja. Kalau untuk yang warna kuning, ini bisa pilihan ya, ada pilihannya nanti di sini. Jadi yang warna hijau yang boleh dirubah. Nah, judul babnya ini apa kalau di pelajaran ya, kalau subtema ini apa. Nah, ini keberagaman budaya bangsaku. Ini yang PAI beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alokasi waktunya berapa jam? Di sini tinggal ditulis saja alokasi waktunya ya. Kemudian model dan strategi. Di sini sudah ada beberapa pilihan ya. Ada scientific, discovery learning, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Nah, ini untuk quantum teaching ini adalah manual ya. Nanti saya akan sampaikan seperti apa untuk yang manual. Jadi ada 5 model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sudah disampaikan di sini, yang sudah disimpan di sini. Jadi tinggal pilih mau scientific, inquiry learning, dan sebagainya. Nanti akan pengaruh ke kegiatan pembelajarannya. Kemudian sisipan teksnya apa? Di sini keberagaman budaya bangsaku misalkan. Di sini juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti ini akan pengaruh juga ke teksnya. Kemudian penilaiannya mau pakai apa aja. Di sini kalau untuk yang sikap itu udah pasti observasi ya. Observasi itu udah pasti. Nah, di sini mau ditambahkan nggak penilaian diri dan penilaian teman? Kalau mau singlang, kalau tidak ya dihilangkan saja, dikosongkan saja ya. Kemudian untuk pengetahuannya mau pakai apa? Tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Di sini tes tulis, tes lisan misalkan sama penugasan tinggal disilang. Oke. Nah, keterampilannya seperti apa? Ini ada kinerja, proyek, atau portofolio. Mau pakai yang mana? Misalkan di sini kinerja. Nah, untuk yang PAI kita akan coba bedakan ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini untuk yang kedua misalkan kita ganti jadi problem based learning. Nah, sebenarnya sudah sampai sini itu sudah selesai. Ya, RPP-nya sudah jadi ya. Hanya tinggal klik-klik aja. Tapi kalau misalkan nggak sesuai atau kegiatannya pengen manual ya, itu kalian bisa isi di sini kegiatan manual. Nah, ini saya tadi yang sudah disampaikan quantum teaching. Di sini dituliskan nama model dan strateginya ya. Nah, kemudian di bawahnya diisikan langkah-langkah kegiatannya. Di sini misalkan peserta didik menanggapi cerita atau pertanyaan guru tentang titik-titik untuk mencari manfaat serta komitmen dalam pembelajaran. Nah, di sini titik-titiknya kalian bisa ganti ya dengan sisipan teks, misalkan keberagaman budaya bangsaku. Di sini tinggal ditulis saja. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada 20 ini ya, disediakan 20 kegiatan, jadi kalian bisa isi terserah kalian mau seperti apa. Ini yang bisa jadi defaultnya. Nah, jadi kalau misalkan sudah jadi ini, di sini di kegiatan dan assessment nanti tinggal dipilih quantum teaching ya. Kalau misalkan ada tambahan yang baru, misalkan number head together misalkan. Nah, di sini tinggal diisi kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, nanti di kegiatan dan asesmen tinggal dipilih ya. NHT ini udah ada ya. Oke, nah sekarang kita akan langsung lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada 2 contoh RPP ya. RPP yang tipe 1 hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah nge-link ya, jadi jangan takut. Tinggal dipilih nanti kalian nomor RPP-nya, nomor RPP berapa. Di sini kan sampai 20 ya. Tadi yang sudah diisi nomor 1 dan nomor 2. Kita coba lihat nomor 1 dulu. Nah, ini tujuan pembelajarannya tadi sudah di-link langsung ke sini ya. Kemudian ada pendahuluannya. Ini pendahuluannya default ya. Jadi sudah standarnya seperti ini. Ini dilihat dari standar proses ya. Kemudian nah, kegiatan intinya ini yang berubah ya, yang sesuai dengan tadi yang dipilih ya, model atau strategi pembelajarannya. Nah, kemudian penutupnya juga sama, sudah ini ya, sudah standar dari sananya. Jadi sudah seperti ini. Nah, penilaiannya tadi sesuai dengan apa yang dipilih ya. Kan di sini pengetahuannya menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang keterampilannya hanya penilaian kinerja. Nah, karena di sini penilaian sikapnya tidak menggunakan penilaian diri, jadi hanya observasi harian saja yang ditulis dalam jurnal sikap.
Nah, ini untuk RPP yang pertama. Kalau RPP yang kedua gimana? Nah, RPP kedua nanti akan berubah sendiri. Ya, ini tujuan pembelajarannya tadi sudah disesuaikan. Kemudian kegiatan intinya juga, nah ini disesuaikan. Tadi kita milih discovery learning, ya. Perbedaannya dengan yang pertama apa? Ya. Di sini kalau yang RPP 1, ini RPP yang pertama, itu kegiatan intinya mengamati berbagai fakta atau fenomena tentang keberadaan budaya bangsaku, kemudian mengajukan pertanyaan, kemudian mengajukan dugaan, ya, mengumpulkan data, merumuskan kesimpulan. Nah, kalau yang contoh PAI ini, RPP yang kedua itu beda lagi karena menggunakan discovery learning, ya. Problem based learning, ya. Nah, di sini peserta didik mengamati masalah yang terjadi mengenai ini, kemudian menyampaikan berbagai pertanyaan, mengumpulkan informasi. Nah, ini disesuaikan dengan model atau strategi pembelajaran yang dipilih. Kita akan coba dirubah, ya. Misalkan ini asalnya problem based learning. Kita akan rubah yang PAI dengan project based learning misalkan, ya, project based learning. Nah, nanti di sana akan berubah. Nah, kalau tadi tentang permasalahan, ya, karena sekarang tentang project based learning, jadi peserta didik diberikan pertanyaan atau penugasan proyek tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini sudah tersedia di sini. Ya, jadi udah ada 5 yang tersedia. Ya, tinggal dipilih saja. Kalau mau yang manual juga bisa, kalian bisa isi sendiri. Nah, jadi ini tampilannya, ya, tampilan untuk RPP yang pertama tipe 1. Nah, kalau yang tipe 2 seperti ini, ya. Yang perbedaannya apa? Perbedaannya hanya dihilangkan pendahuluan dan penutupnya. Jadi di sini bisa benar-benar 1 lembar, ya. Ini karena cukup panjang ininya. Model dan strategi pembelajarannya juga tujuan pembelajarannya, ya, jadi bisa sebenarnya bisa diangkat ke atas, ya, dikecilin aja nih nanti fontnya, jenis hurufnya. Nah, itulah dia RPP-nya. Jadi sudah tinggal klik aja, ya, hanya ngisi-ngisi sedikit, nanti sudah langsung ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, gimana kalau mau diganti? Kalau mau diganti ya bisa, ya, tinggal di copy paste aja nanti ke Microsoft Word. Ini, jadi tinggal ini yang di copy, ya. Kalau sudah jadi ini di copy, kemudian kita buka Microsoft Word. Nah, di sini kita paste saja. Nah, ya, jadi di sini sudah ada, tinggal nanti diganti. Ini cara menggantinya, diklik semuanya ini, di all dulu, pilih all, kemudian untuk height-nya, tingginya supaya menyesuaikan, ya. Nah, dikecilin dulu. Nah, ini kan tadi jadinya satu ini, ya, 1 lembar lebih, 1 halaman lebih. Nah, ini kita bisa kecilin ininya, jenis hurufnya. Jadi ini bisa diedit juga nanti di Microsoft Word. Nah, kalau udah ini bisa, atau di sininya. Nah, jadi bisa 1 lembar, ya, benar-benar 1 lembar. Nah, jadi seperti itu, ya. Ini yang sudah di Microsoft Word-nya. Nah, ini ada ini sedikit, kita hilangkan saja, no border. Nah, itu. Jadi di sini bisa dirubah manual, ya. Jadi kalau misalkan udah selesai yang kedua, bisa diedit lagi di sini. Kalau enggak, bisa langsung di print saja di sininya, ya. Oke, itulah dia Sobat Alfarisi, aplikasi RPP sederhana, ya. Ini yang 1 lembar. Jadi kalian bisa membuat RPP hanya dengan klik-klik saja, ya, tinggal diisi sedikit-sedikit aja. Ya, kalau mau manual ya silahkan, tinggal diisi kegiatan manualnya seperti apa. Tapi kalau mau yang otomatis, nanti sudah langsung tersedia di sini. Ada 5 model pembelajaran, ya. Oke, di sini pengembang aplikasinya saya sendiri, ya. Kalau ada yang mau menggunakan aplikasi ini, tinggal email ke sini, ya.
nazaruto@gmail.com atau boleh di kolom komentar ya. Kalian bisa kolom komentar, nanti bisa ke email ya. Kemudian kalau misalkan yang tahu WA pribadi saya juga bisa langsung ya di chat saja, chat pribadi. Nanti kalian bisa mendapatkan aplikasi RPP sederhana ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.